kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih buat persembahan pujian dari kelas 6. Bagi anak-anak yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang lain, bisa berupa pujian atau puisi atau bermain alat musik ya Bu Is ya, mendaftar di guru kelas masing-masing. Kita akan apa Bu Is? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Bapa engkau sungguh baik. Siap ya anak-anak ya? Nanti anak-anak harus dengan iman kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya apa kata firman Tuhan nanti. Oke. Bapa
firman Tuhan dari Pak Isa. Selamat pagi, shalom anak-anakku semua. Terima kasih yang sudah mengikuti Bina Iman dari awal sampai mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan renungan pada Bina Iman di pagi ini, yaitu tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa mengucap syukur untuk Bina Iman di pagi ini. Berkati biarlah Bina Iman ini menjadikan berkat kami, yaitu mengenai kebenaran firman-Mu, mengenai tidak ada perbedaan di dalam Engkau. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu dapat menambahi iman di hati kami masing-masing. Terima kasih, ke dalam tangan kuasa-Mu hamba menyerahkan. Haleluya, amin. Ya, mari kita kembali belajar mengenai tidak ada perbedaan. Apa sih perbedaannya? Ya, di Indonesia ini ada banyak sekali perbedaan, ya. Ada dari suku, etnis, budaya, suku bangsa. Nah, makanya di Indonesia itu disebut dengan perbedaan multikultural. Banyak sekali perbedaan itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku." Katanya, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah orang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, pekerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ketika Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, yang disembuhkannya Tuhan Yesus adalah hambanya. Nah, hambanya itu bukan anak, ya. Dia seorang perwira, dia memiliki mungkin orang yang setia kepada perwira itu, orang yang selalu mendampingi perwira itu, sehingga perwira itu menganggap hambanya ini
berjasa kepada perwira itu sehingga dia meminta pertolongan supaya hambanya, ya, hamba dari perwira itu disembuhkan. Ya, di sini ya dikatakan di dalam ayat 7. Tuhan, ayat 6 ya Pak. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena ia sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi perwira ini sangat memperhatikan hambanya. Jadi suruhannya yang sangat di dekat dia memperhatikan hambanya, ya, memperhatikan orang yang dekat dia. Nah, datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, ada perbedaan yang jelas di sini, yaitu hambanya memang tidak disebutkan, hambanya dari satu bangsa. Nah, memang pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu Israel baru dijajah oleh Romawi. Nah, kalau zaman dahulu terjadilah apa yang namanya ada budak. Nah, perwira Romawi ini memiliki budak, memiliki hamba, tetapi hambanya setia sekali. Nah, di sini ada perbedaan antara perwira dan hambanya ini. Nah, apalagi di hadapan Tuhan Yesus. Ingat ya, pada waktu itu zamannya Tuhan Yesus hanya mencari domba yang hilang. Yaitu siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dengan kesungguhan seorang perwira untuk mendapatkan kesembuhan, hambanya mendapatkan kesembuhan, perwira itu dengan berkata yang jelas, dengan alasan yang jelas, sehingga Tuhan Yesus mau menyembuhkan dengan perkataannya saja. Ya, apa yang dikatakan perwira itu, saya juga punya bawahan, saya juga seorang bawahan. Jika aku perwira itu menyuruh seorang bawahan, dia pergi. Dia menyuruh hamba yang lain kerjakan ini, maka dia mengerjakan. Nah, di situ terlihat bahwa hati Tuhan Yesus tergerak, bahwa dia juga sebetulnya bukan dari orang-orang yang dicari Tuhan pada saat itu, bukan orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan melihat bahwa iman seorang perwira itu sangatlah tinggi. Iman itu sangat mengharapkan kesembuhan dari hamba yang ia kasihi. Nah, di sini merujuk pada apa? Kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Kasih Tuhan kepada umat atau orang-orang pilihan atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, baik dari perbedaan suku, perbedaan budaya, tetapi Tuhan Yesus tetap pada janjinya, yaitu apa? Janji kepada Abraham. Ya. Janji kepada Abraham dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat 2, di mana dia akan memperoleh keturunan, keturunan yang banyak. Nah, yang dimaksud sini adalah keturunan bukan dari keturunan orang Yahudi, bukan. Memang keselamatan pada waktu itu diarahkan pada orang Yahudi, tetapi Tuhan tidak melewatkan janjinya kepada Abraham, yaitu kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Baik itu perbedaan suku, perbedaan budaya, ras, etnis, suku bangsa, bahasa, Tuhan tidak membedakan. Nah, melalui keselamatan, melalui perwira ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus bukan saja memilih seorang atau suku saja, melainkan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun berbeda-beda suku dan budaya. Nah, ada kelebihan dari seorang perwira ini, yaitu dia berani dengan imannya datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita contoh. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.
walaupun kita berbeda, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang kita bisa pelajari dari perwira itu. Nah, itu yang pelajari tentang perwira. Nah, di dalam perikop ini atau topik ini, Tuhan juga di dalam kitab ini, Tuhan juga menandaskan kepada kaum ataupun suku, yaitu di ayat, saya bacakan di ayat 10, mulai dari 10 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan bahwa memang keselamatan bukan keselamatan untuk orang Yahudi saja pada waktu itu, tetapi memang banyak yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah siapkan untuk duduk di kerajaan surga, yaitu yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Nah, ini janji Tuhan digenapi, ya, janji Tuhan digenapi kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, karena itu janji-janji Tuhan sangatlah besar. Nah, ini juga menuju pada kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan, bahwa hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini, tujuan kita adalah mengasihi Tuhan, ya. Kasih kita kepada Tuhan itu lebih diutamakan. Ingat dalam di mana ada orang Yahudi juga mencobai Tuhan Yesus, hukum terutama apa? Hukum terutama adalah mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Supaya apa? Kita diterima oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan kita menerima kita di dalam kerajaan. Banyak ya, makanya di dalam tadi dari awal banyak perbedaan kita. Ya, dari suku di bangsa Indonesia ini banyak perbedaan suku, bahasa. Semua itu tidak di dalam di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Apalagi kita puji Tuhan ya, Alkitab orang Kristen, Alkitab ini sudah diterjemahkan banyak sekali, ya, dalam bahasa Batak, ya, dalam bahasa Jawa, apalagi bahasa Indonesia, ya, sudah diterjemahkan banyak sekali. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan kepada kita. Kita mengetahuinya dari mana? Janji-janji Tuhan ya dari Alkitab. Maka dari itu, ayo kita menghargai pemberian Tuhan yang ada dalam diri kita. Walaupun kita berbeda-beda, ya, ingat banyak perbedaan di dalam diri kita, banyak. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang di dalam perbedaan disebutkan dalam bahasa Indonesia, ya, itu namanya keragaman. Banyak keragaman, ya. Tapi keragaman itu tidak akan membeda-bedakan kita kalau kita bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, ya. Kita rindu, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, supaya kita bersama-sama mengiringi Tuhan untuk masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Nah, sebagai ayat hafalan bisa kalian buka dan catat, yaitu dalam Wahyu 5 ayat 9b. Wahyu 5 ayat 9b yang saya bacakan. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali lagi saya bacakan.
Wahyu 5 ayat 9b, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, di sini ya, dalam ayat ini, dengan darah engkau telah membeli. Ini adalah kematian Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Di kayu salib itulah umat manusia mendapatkan kasih karunia yang besar, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa itulah yang menyangguhkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ayo, mari, banyak perbedaan-perbedaan di dalam diri kita. Nah, perbedaan-perbedaan ini, ingat, di dalam kerajaan surga tidak ada yang membeda-bedakan. Makanya dengan perbedaan, mari kita hidup bertoleransi, hidup saling membantu, hidup saling tolong-menolong, menghargai satu dengan yang lain. Itu pun dikehendaki Tuhan. Jika kita hidup rukun, apalagi ya di dalam keluarga, ya di dalam keluarga Tuhan pun juga menghendaki supaya kita hidup rukun di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan supaya kita berjumpa kembali di dalam kerajaan Allah nantinya. Ya, sebagai aplikasinya kita bisa menghargai perbedaan ini satu dengan yang lain. Ya, jangan menghina teman, ya, jangan meremehkan teman. Namun, marilah kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Mari kita menolong karena kita satu kasih, yaitu kasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali ya, ayat hafalan dalam Wahyu 5 ayat 9b. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Demikian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas janjimu kepada orang pilihanmu, di mana engkau akan menggenapi bahwa setiap perbedaan di dalam suku, bangsa, bahasa, dan budaya tidak membeda-bedakan. Engkau, kami yakin dan kami percaya Bapa, engkau mengampuni orang-orang yang datang kepadamu. Kami menyerahkan ya Bapak anak-anak dari PAUD TK SD, berkatilah mereka supaya mereka dapat datang kepada dan mengasihi Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa ayat hafalannya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti Bina Iman hari ini. Terima kasih juga Pak Esa ya yang sudah menyampaikan. Jangan lupa ya, hari Senin kenapa ini? Hari Senin kalau anak-anak ke sekolah membawa persembahan ya Bu ya. Iya betul sekali. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan tugas dari Bina Iman anak-anak hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya. Begitu ya Bu